Oke, selamat datang di channel kita kali ini ya guys ya. Ketemu lagi sama kita. Ketemu lagi kan kita baru bikin podcast ya. Kok ketemu lagi sih? Nggak jelas banget ya. Oke guys, kita kali ini bakalan sharing-sharing ya soal dunia perhotelan. Kali ini kita bakalan bikin konten yang mengedukasikan kalian buat mau untuk bisa mengenal dunia perhotelan itu seperti apa. Dan gue di sini juga nggak sendirian, gue di sini ditemenin teman gue yang notabene-nya juga kerja di perhotelan juga. Gue bareng si Supri. Kerjaan Ya, satu kerjaan. Nah, kali ini kita bakalan bahas apa aja sih yang ada di dunia perhotelan itu, apa aja ya, sesuai pengalaman kita. Jadi pengalaman ya, bukan ngada-ngada. bukan ngada-ngada. Jadi kita ini udah kerja di hotel meskipun gak terlalu lama, ya adalah seilmu-ilmu yang bakalan kita kasih buat kalian yang ada di rumah yang nonton video ini ya. Mungkin itu bisa buat ilmu buat kalian yang pengen masuk ke dunia perhotelan. Ya kan, yuk? Ya, Nah, kali ini gue tuh sekalian nyeritain pengalaman gue, gimana sih gue bisa masuk ke dunia perhotelan, dan juga pengalamannya si Supri gimana bisa masuk ke dunia perjalanan gue di perjalanan. bisa sampai di kerja di hotel tuh gimana. Itu kerja di hotel tuh sebenarnya nggak mudah juga ya. Nggak gampang. Jadi kita juga di situ tuh nggak stuck di situ aja ya. Kita harus banyak mengenal semua apa yang ada di dalam dunia perhotelan. Dunia perhotelan itu ada berapa sih, Bu? Buat seluruh departemennya tuh ada berapa? Seluruh departemen tuh ada banyak, Bu. Cuman yang setahu saya ya, itu kira-kira ada 5 atau 6 itu. Soalnya kan ini apa namanya? Banyak kerjaannya di sana tuh. Ada yang di bagian engineering, ada juga housekeeping, terus front office, F&B juga kan ada gitu. Nah, dan lu sendiri tuh lu masuk di dunia perhotelan itu basic lu di mana? Kalau saya tuh di housekeeping. Di housekeeping Ya, ya. di Berarti kita housekeeping. sama. Gue juga basic gue tuh di housekeeping. Gue juga lumayan lama di housekeeping, meskipun sekarang nih gue jauh jauh di luar ekspektasi gue yang bakalan terus di dunia housekeeping. Tapi nyatanya gue sekarang tuh kerja di bagian servis gitu. FB, Lu tahu sendiri kan, gue kerja di servis, ngelayanin tamu yang gue nggak tahu, yang biasanya gue ngerjain kamar, gue ngepel lah biasanya kan, sekarang ngelayanin tamu. Gosok toilet Biasanya gue toilet bowl ya kan, sekarang malah ngelayanin tamu, ngelayanin mereka buat makan, ngasih servis ke mereka. Itu suatu yang nggak gampang buat gue bisa langsung terjun ke situ. Yang awalnya gue di housekeeping, terus gue langsung bisa nyebur di situ tuh butuh banyak perjuangan. Banyak perjalanannya tuh nggak gampang. Iya, nggak gampang, tapi bagi gue itu suatu nilai plus lah. Gue bisa belajar soal dunia F&B itu seperti pengalaman, dan juga bisa lebih deket tuh sama tamu kan. Kalau di housekeeping biasanya kita jarang tuh kan ketemu tamu. Paling ketemu tamu ya kalau kita itu pas ngerjain kamar, kita ketemu sama tamunya ya, kita ngobrol lah kalau bisa ya kan. Nah, lu sendiri kan di housekeeping nih sama kayak gua dulu. Nah, lu di housekeeping itu di bagian apa? Kan setahu gua tuh housekeeping itu ada public area, ada room attendant juga ada, dan juga itu ada laundry. Nah, sedangkan lu nih di bagian apa sih kalau boleh tahu? Kalau awal ya dari training ya. Kalau training tuh saya dulu pernah ngejalanin tuh yang belajar namanya di room attendant, juga pernah belajar tuh. Ya alhamdulillah bisa lah gitu. Meskipun gak fasih ya, tapi bisa itu. Terus public area dulu di hotel yang dulu tuh. Nah, saya sama gua kan. Kita dulu juga satu hotel. Sekarang juga kita satu hotel. Cuman
Ya begitulah, gua ketemu si Supri juga di hotel sebelumnya. Kita juga banyak eh, ilmu yang kita dapat di sana juga dan kita bawa ke sini, meskipun ya nggak ekspektasinya nggak sesuai harapan Ya, kita. nggak sesuai harapan kita. Untuk masuk di dunia perhotelan itu nggak gampang, itu butuh sekolah dulu. Benar Gitu. benar benar. Soalnya kan nggak mungkin tiba-tiba lulus kuliah atau apa, tiba-tiba nggak ada basic perhotelan terus masuk ke benar, benar, perhotelan benar, gitu. benar. Otomatis itu pasti ada, entah itu SMK perhotelan atau apa diploma itu biasanya tuh kalau dari ini Berarti program. berarti lu masuk ke dunia perhotelan ini kuliah apa langsung dari SMK apa gimana? Enggak, saya lulus SMK baru ke kuliah. Bukan kuliah sih, apa ya, kayak program 1 tahun gitu loh. Iya ya benar Jadi benar. 6 bulan materi, 6 bulan magang gitu. Magang training itu ya, Training. training. Berarti ya apa ya lumayan apa ya panjang juga ya Ya, untuk lumayan kita panjang. bisa masuk ke dunia perhotelan, karena juga harus banyak yang dipelajari. Karena yang nggak mungkin kita nggak punya basic apa-apa, kita nggak belajar apa-apa masuk ke dunia perhotelan. Ya. Sebenarnya sih bisa kita masuk dunia perhotelan tanpa harus belajar dulu bisa, Ya. kecuali ada orang dalam atau gimana ya, gua nggak tahu ya, intinya itu lah. Cuman ya apa ya, bakalan susah juga kalau kita itu nggak mau belajar terlebih dahulu buat masuk ke dunia perhotelan kayak gitu tuh. Apa ya, buat gua sendiri, gua pribadi ya, itu bakalan bikin malu sih. Yang nggak bikin malu sebenarnya apa ya, ya lu nggak punya basic apa-apa, lu nggak mau belajar soal dunia perhotelan, tapi lu mau kerja di dunia perhotelan, lah gimana coba? Ya kasihannya tuh sama seniornya. Iya, Harusnya ya benar. harus ngasih tahu dari awal lagi. Ya kan? Itu. Kalau kita sekolah kan otomatis tahulah basicnya, apa itu peralatannya gitu kan. Nah, tinggal ngarahin doang. Nah, kalau itu masih jelasin ini alatnya untuk apa, chemical itu apa lagi. Iya. Soalnya kan nggak cuma satu itu kan. Tuh. Benar. Nanti kita di video selanjutnya nih ya guys ya, Mbak, kita mungkin bakalan ngundang beberapa orang ya yang udah jago ya di bidangnya ya. Udah banyak pengalaman. Udah banyak pengalaman ya, buat kita saling sharing ke kalian semua. Jadi buat kalian support terus channel ini, jangan lupa buat di subscribe, share sejauh-jauhnya. Channelnya apa? WLAH. Nah, WLH ya, waktu luang anak hotel. Oke. Kenapa kita ngambil konsep seperti itu? Ya karena apa ya, waktu luang anak hotel tuh kayak break ya, kita istirahat. Ya kita ngobrol-ngobrol, habis makan kita ngobrol ya, makanya kita ngambil mau istirahat nih habis kerja ya kan, capek, kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya kan, sambil ngerokok ya kan. Itu juga salah satu apa ya, buat anak hotel nge-refresh tenaganya, nge-refresh pikirannya yang dari pagi dibantai kerjaan inilah itulah. Karena menurut gua ya, di kerjaan di hotel itu kalau keadaan udah rame, apalagi pas long stay gitu, long weekend itu juga apa ya, banyak menguras tenaga, okupansi tinggi juga, apa ya, tamu-tamu juga banyak check in, arrival banyak, itu suatu ya butuh tenaga lebih dan juga butuh banyak orang. Nggak mungkin kita kerja cuman dikasih 2 orang atau 3 orang, nggak mungkin cuman ya pasti keteteran, kalau modar pasti. ya pasti kasihan juga. Nah lah, sekarang gini, lu di sini kan kita di Karawang nih, kita berdua dari Surabaya, kita pergi ke Karawang buat apa ya, mengeksplor ilmu baru, mendapatkan ilmu baru di sini. Nah sekarang lu kan masih di housekeeping kan? Ya, masih di housekeeping. Cuman sekarang tuh di housekeeping di bagian gym sekarang, gym berarti gym itu juga masuk ke bagian housekeeping ya? Ya, untuk sekarang harusnya sih enggak sih. Harusnya gym tuh harusnya ya di gym, maksudnya beda lagi, bukan masuk housekeeping harusnya. Ya, cuman gimana lagi, mungkin dari awal memang mungkin sistem hotel kita aja ya mungkin ya seperti itulah. Kalau di gym itu biasanya apa sih yang kerjaan, apa cuman ya udah kita jagain gym ataupun apa sih biasanya kerjaannya? Sebenarnya sih kerjaannya sih nggak terlalu berat, cuman tanggung jawabnya
Ya pastilah semua pekerjaan itu tanggung jawabnya itu besar Ya, pasti ya. pasti itu. Kerjaannya sih nggak berat, cuman ini doang kerjaannya, cuma setup towel, terus bersihin apa namanya tuh keringet sisa keringet tuh yang dipakai tamu Tapi kan alat-alatnya itu. yang di gym yang lu jaga itu kan itu ada kayak ofuro-nya juga ada, Oh ya, onsen Ofuro, juga ada kan ya? onsen. Onsen juga Kalau ada. onsen tuh ini apa namanya perendaman air panas. Nah, itu buat kalian yang nggak tahu onsen itu apa ya, yang kalian mau check in atau mau masuk ke perhotelan kayak itu. Onsen itu apa? Biar dijelasin itu onsen itu apa? Ofuro tuh ini onsen perendaman air hangat yang di dalamnya tuh ada yang panas airnya tuh, ada yang dingin, ada yang sedang, dan juga ada saunanya. Nah, jadi kebanyakan tuh orang-orang Jepang yang pakai itu. Oh iya, karena di Jepang itu kebanyakan emang di sana tuh udah banyak kan ya kayak onsen apa kayak sauna gitu kan udah banyak di sana. Jadi mungkin biar terbiasa lah mereka di sini ya. Ya kalau perlu kalian tahu ya guys ya, di hotel kita ini kebanyakan yang stay itu dari luar negeri. Kebanyakan itu dari Jepang. Kenapa kebanyakan dari Jepang? Karena kan di Karawang ini apa ya? Kota industri lah ya, banyak pabrik-pabrik gitu. Juga mereka banyak merekrut pegawai dari luar negeri ya. Contohnya itu seperti Jepang, mereka kayak petinggi-petingginya atau bos-bosnya itu banyak yang nginep di hotel kita yang sekarang kita kerja ini gitu. Jadi apa ya, di hotel itu banyak sih yang perlu kalian tahu itu tentang hotel. Dan kita juga masih perlu belajar lagi soal dunia perhotelan itu seperti apa gitu. Dan juga yang perlu kalian ketahui ya, basicnya di hotel itu menurut gua ada departemen itu banyak yang ada di hotel. Yang lu sebutin di awal tadi kan ya, ada front office ada, terus housekeeping ada, engineering juga ada, F&B dari culinary sampai service itu juga ada. Jadi nanti kita bakalan jelasin di next video satu persatu al departemen itu menjelaskan soal apa dan pekerjaan mereka itu apa, dan kita juga bakalan mengundang orang-orang yang emang udah basicnya di situ gitu. Jadi gua sebagai moderator sama Supri nanti kita bakalan ngundang narasumber dan kita tanya-tanya, dan kalian bisa resep pelan-pelan. Kita juga baru nih bikin hotel, bikin channel. Kita baru bikin channel, bikin podcast. Dulu juga kita itu sempat bikin channel tentang komedi. Kayak short film gitu. Nah, kenapa kita bisa-bisanya bikin podcast kayak gini ya? Mungkin menurut gua pribadi itu podcast tuh lebih gampang menurut gua. Kayak ya memang untuk peralatannya emang kita ya sederhana. Cuman menurut gue itu lebih gak ribet, gak makan banyak waktu, gak banyak makan tenaga juga, gak perlu kayak short film. Kita dulu tuh bingung buat mikirin ide-idenya juga, belum lagi scan-nya itu kan. Apalagi kita cuma berdua, kamera cuma satu, ya mau gimana ya. Ya kita makanya coba untuk buka konten baru, nuansa baru biar juga kita sharing pengalaman soal pekerjaan kita itu seperti apa. Karena menurut gue tuh perhotelan kebanyakan orang yang ngomong identiknya tuh perhotelan tuh entah itu di aplikasi hijau, tau kan ya, aplikasi hijau kan tuh orang hotel tuh orang nggak bener, negatif semua. Cuman yang perlu kalian tahu itu hubungannya dengan kita yang kerja di sana itu nggak ada sama sekali. Kita cuma di sana itu ngelayanin tamu doang, ibaratkan ngelayanin tamu ya ngelayanin pelayanan kita ke tamu. Emang ada semua, cuma sebagian gitu. Makanya kalau kalian pengen tahu seluk-beluk hotel itu gimana, apa aja, tonton terus ini, bakal kita bongkar satu persatu itu dunia perhotelan itu seperti apa. Jadi biar kalian gak kaget kalau masuk ke dunia perhotelan itu seperti apa. Istilahnya inilah, udah tahu konsepnya di perhotelan tuh kayak gimana gitu. Meskipun belum pernah pengalaman di hotel gitu. Untuk pembagian waktu lu kerja itu
Gimana? Kan pastinya ada dong shift-shiftan ya setiap pekerjaan kayak gua juga pasti ada di setiap departemen ataupun di semua pekerjaan mungkin ada. Nah, untuk jaga gym, lu masuk dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau hari biasa kayak hari Senin sampai Sabtu gitu. Nah, itu biasanya masuk jam 3 sore. Jam 3 sore. 3 sore. Nah, itu sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam Iya. ya. Kecuali kalau Itu berapa jam? weekend, Berapa jam sih? 8 jam. 8 Dari jam jam. 3 kan. Dari jam 3 8 iya, jam ya. 8 jam. Oke oke. 8 jam. Menurut gua 8 jam masih itu ya, normal ya, 8 jam ya. normal, Kecuali kalau rame ya mungkin. Apa bisa overtime apa gimana? Nggak bisa, kalau gym nggak bisa overtime. nggak Ya bisa. kan tutupnya jam 10. Oh, sesuai operasional berarti ya. Sesuai operasional gitu. Ya, kalau emang tutup jam 10 ya udah ditutup. Nah, saya tinggal closingnya gitu. Ya nyampe lah jam 11 pulangnya. Sama kayak gue sih. Gue tuh di servis itu kalau masuk sore itu biasanya jam 2 siang tuh. Jam 2 siang itu normalnya sampai jam 10. Cuman kan kalau di servis itu kan biasanya ada event, biasanya kan kita prepare untuk event, apalagi kalau itu ada reservasi ada tamu dari luar pengen makan di restoran, di hotel untuk berapa orang gitu. Itu biasanya kalau mereka lama ya kita bakal nungguin di situ. Bisa over ya mungkin 1 jam 2 jam lah. Ya. Dan overnya juga dari kita set up prepare event untuk besok, mungkin itu kan banyak pasti, apalagi orangnya ya cuman beberapa aja, jadi kita mungkin ya seperti itulah, mau nggak mau ya harus selesai di hari itu juga. Misal emang kita nggak kuat ya mungkin di handover ke yang shift berikutnya. Paham. Nah, kalau di gym berapa orang sih maksimal tuh buat shift-shiftan pergantian jam gitu? Kalau pagi ya, itu kan kalau pagi kan weekend atau weekday gitu kan. Nah, itu biasanya pagi itu kan bukanya jam 7 itu gymnya. Nah, yang in charge itu jam 6 sudah ada di hotel, harus sudah ada di gym gitu, harus sudah ada di sana, harus sudah siap, udah ready gitu, udah prepare. Jadi dari jam 6 itu sampai jam 3 sampai ada yang gantiin. Kalau udah ada yang shift 2 datang, nah baru tuh kita bisa boleh pulang gitu. Tapi kalau nggak ada yang gantiin ya nggak boleh gitu. Soalnya kan nggak bisa ditinggal gitu. Biasanya kalau tamu-tamu udah make fasilitas gym tuh di jam berapa sih kebanyakan orang make itu? Kecuali kayak sauna ataupun onsen itu ya, kecuali itu ya. Oh, gymnya doang nih? Khusus gym doang. Tergantung tamunya ya. Kalau yang sepengalaman saya ya kira-kira ada yang sampai lebih dominan mana, maksud gitu lebih dominan mana dari siang sampai pagi sampai siang tuh lebih dominan ke pagi kah atau ke siang kah? Yang pakai. Kalau yang pakai lebih ini yang ke siang. Yang siang. Kalau pagi jarang pagi. Kalau pagi tuh biasanya di poolnya rame, pasti rame itu. Oh iya kan dekat pool ya. Tapi itu kalau di pool orang renang kan? Nah, pasti lah renang. Masa ya mau nge-gym di pool? Nggak mungkin lah. Ya gue kadang tuh suka lihat orang-orang renang gitu. Di sana itu gue kalau di pool kalau lihat orang renang, wih enak ya kayaknya. Bukan gue itu ya enggak, cuman kayak pengen renang aja gitu. Jadi ya seperti itulah ya. Gua ya baru pertama masuk di dunia servis tuh. Kalau kita bahas soal jam operasional nih. Gua tuh sempat shock lah. Sempat kaget. Gua baru pertama masuk servis, baru masuk kerja di Karawang nih. Itu masuk tuh jam 4 subuh coy. Jam 4 subuh. Yang lain pada tidur, gua kerja. Tidur masih. Bayangin guys, gua jam 4 subuh ya, gua jam 3 bangun. Gila. Mandi dingin ya kan, masa ya nggak mandi ya, nanti gimana ntar bau gimana guys. Gua mandi jam 3:30 kita, gua berangkat prepare di resto. Gila kan, gua sempet kaget, cuman ya lambat laun jadi kebiasaannya, cuman gitu aja, jadi keganggu lah tidur gua tuh kayak keganggu yang biasanya
biasa masuk paginya jam 7 atau jam 6 gitu, sekarang masuk jam 4 subuh. Gila, gua pertama dengerin besok masuk jam 4 ya, anjir kata gua, masuk jam 4 subuh gelo kata gua. Gimana anjir, yang lain pada tidur, gua kerja gitu. Jam 4, masuknya jam 4. Nah, itu kira-kira pulangnya jam berapa gitu? Kalau normalnya ya, Ya, normalnya jam berapa? normalnya itu kalau masuk jam 4 subuh itu biasanya pulang jam 12. Nah, cuman kan di departemen gue ini jarang yang ada masuk middle. Jadinya pulangnya itu harus nunggu yang shift 2. Nah, shift 2 itu ya tadi masuknya jam 2 siang. Jadi yang shift 2 datang baru kita bisa pulang, handover ke yang shift selanjutnya apa aja yang belum, biar mereka yang kerjain gitu. Kalau yang siang itu masuk jam berapa gitu? Yang siang masuk jam 2. Oh, jam 2. Sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Ya yang kata gue tadi ya, kalau ada rame ataupun apalah ya paling overnya 1 jam 2 jam lah gitu, seperti itu. Ya makanya guys, yang mungkin enggak semua apa ya, mungkin ada di beberapa hotel lainnya yang sama seperti gua masuknya seperti itu, karena nggak mungkin di hotel gua aja yang kayak gitu. Menurut gua tuh semua pasti ada seperti itu, karena apa ya, itulah kalau di service kita harus prepare breakfast, terutama itu prepareannya juga lumayan banyak, nggak dikit, apalagi di shift pagi itu kita nggak ada shift malam, jadi nggak ada yang preparein buat yang paginya. Ya paling yang preparein ya yang sore, itu pun mungkin yang sore nggak bakalan prepare ke semuanya karena mereka ya pulang pastinya, nggak mungkin nungguin sampai subuh. Terus gimana itu kalau kamu ngerjain sendirian nggak dibantuin, gimana perasaannya itu gimana? Ya kalau Kan menurut otomatis lu udah capek kan, otomatis sudah kerja seharian capek kan. Tapi kan kalau nggak di preparein kasihan yang pagi kan, ya harus ya apa ya, menurut gua ya sebisa gua aja. Semisal gua ada waktu, gua bisa prepareinnya, gua preparein buat yang pagi. Intinya selagi kamu masih kuat, iya, itu masih dikerjain. Iya dong, kecuali pasti. lu butuh bantuan baru pasti itu, karena nggak mungkin gua lagi capek, keadaan rame, harakat rame, gua masih preparein buat yang pagi. Apaan, gua capek, gua pengen pulang anjir. Ya gitulah ya, apa ya, menurut gua ya kita bantu sebisa kita aja, jangan maksain gitu. Karena ya apa ya gaji kita juga ya seperti itu, maksudnya gaji kita seperti itu ya sesuai kemampuan kita aja, jangan terlalu dipaksakan. Itu. Nah, gua itu juga mau nanya ke lu, menurut lu bakalan tetap stay terus kerja di hotel apa gimana? Apa seterusnya lu bakalan udah gua di umur segini gua mau keluar dari hotel karena kerjaan hotel tuh capek gini? Rencana sih ya, kalau saya nih karena rencana saya tuh bikin usaha dulu. Usaha. Nah, kalau usaha saya udah jalan nanti, tapi masih rencana nih, masih belum jalan, masih ngumpulin modal. Nah, kalau udah jalan ada yang ngelola, nah itu baru saya ini masih lanjut di perhotelan, kecuali ya mudah-mudahan udah sukses di saya di usaha saya. Nah, baru tuh mungkin saya, tapi selagi saya masih kuat sih di perhotelan masih bisa lah, masih gua pertahanin di perhotelan. Kalau udah bener. Baru tuh udah lanjut usia, nah baru tuh mungkin saya ya nggak mungkin lah ya, kita juga apa ya tahu situasi kita juga, nggak maksain. Kayak jangan maksain lah, kalau udah nggak kuat di perhotelan jangan maksain. Oke, itu di perhotelan tuh nggak apa ya, nggak cuma kerjaannya nggak cuma ini apa ya, nggak mudah. Iya benar itu. Kalau udah tua. Tapi ya gue itu banyak gue yang gue tahu, dan banyak yang banyak yang gue lihat di hotel-hotel lainnya itu masih ada loh yang dia udah lanjut usia, mungkin umur 50 atau 45 ke atas lah ya. Itu masih kerja di hotel, masih making bed, masih
ngelayanin tamu gini lah gitu lah. Ya mungkin itu ini apa namanya ya, masih kuat. Ya kalau menurut saya selagi Iya. masih kuat ya oke-oke aja. Mungkin diikuti sama kebutuhan ya. Kadang juga gini Po, kalau udah ngerasa nyaman dengan gaji itu, mungkin kalau udah nyaman dengan gaji itu, mungkin dijalanin itu masih masih di apa ya, masih Benar. dipertahanin meskipun udah tua atau udah apa, udah lanjut usia. Tapi selagi masih kuat ya oke-oke aja, fine. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman ya, kita bahas dari awal pengalaman. Pengalaman. Gimana sih pertama lu masuk ke hotel tuh? Maksudnya apa yang lu rasain pertama masuk ke hotel tuh? Kan awalnya emang ya udah lu belajar terus masuk ke dunia perhotelan sebagai anak training ya kan. Gimana perasaan lu masuk pertama? Wah, kayak gini ya hotel apa gimana pagi gitu. Kan ini saya Bu, kan saya udah dilatih dari kampus. Nah kan saya kan sekolah dulu. Nah, saya sudah dilatih di sana making bed. Nah kan ada 3 departemen tuh di sana di kampus saya. Ada housekeeping, ada F&B sama front office. Nah itu dipraktekin satu-satu tiap departemen gitu. Jadi saya secara materi ya 3 departemen ini bisa lah. Bisa, bukan berarti saya bisa praktekin, enggak, secara materi doang tuh ngerti gitu kan. Jadi 3 departemen ini cuman yang saya fasihkan, maksudnya yang saya tujukan itu cuma di housekeeping gitu. Dari making bed, dari alat-alat untuk public area gitu kan. Kalau di hotel sebelumnya saya di public area Bu. Di public area. Di public area. Mungkin agak ya lumayan paham lah kalau di public area itu. Enggak, yang gue tanyain tuh kan kadang tuh ada orang yang belum pernah ngelakuin sesuatu. Nah, tapi harus dipaksakan untuk ngelakuin sesuatu karena mereka butuh. Nah, kadang kan ada yang kaget kayak, wah kayak gini ya kerjaannya, wah kayak gini ya gitu ya. Kan kadang ada yang seperti itu. Apa lu kayak gitu? Kalau gue ya pribadi nih, kalau gue dulu baru pertama masuk hotel, gue tuh orangnya bisa dibilang introvert. Gue tuh nggak suka keramaian. Gue tuh nggak suka yang namanya ngobrol terlalu banyak sama orang, tuh nggak suka. Cuman gue setelah masuk ke perhotelan, gue tuh banyak belajar. Banyak belajar apa? Karena gue tuh harus dituntut buat bisa ngobrol sama tamu, ngajak ngobrol tamu biar tamu nyaman ya kan. Dan gue di situ agak kaget dan agak shock. Karena apa? Ya karena berbanding terbalik dengan sifat gue yang agak introvert ini gitu loh. Nah jadi gue di hotel kadang kalau ketemu tamu tuh baru pertama kerja di hotel, kalau apalagi ketemu orang bule gitu, ketemu tamu bule, gue pasti lari tuh. Jadi gue tuh bukannya takut, kenapa? Gue takut ngobrolnya. Nah, dan ngobrolnya itu takut gue salah. Nanti takutnya gimana ya? Gak percaya diri lah ini. Kesannya nanti ketemu tuh feedbacknya kurang. Feedbacknya kurang, terngaruh ke perusahaan. Gue lagi yang kena gitu. Kadang paham. Apa ya? Kayak merasa bersalah. Kenapa gue harus lari terus? Kenapa gue harus Kenapa gue harus lari? Kan bisa gue bicara, ngobrol. Gue sempat mikir gitu, seperti itu ya. Ya, saya juga pernah tuh ngalamin kayak gitu tuh. Nah, saya kan orangnya takut juga, takutan pasti juga. Pasti sama, itu yang gue tanyain di awal itu. Saya pertama kali tuh ketemu sama orang mana ya? Orang Turki kalau nggak salah. Itu kan Turki. Pasti bisa Inggris kan? Ya, artinya saya tuh masih bisa lah buat apa namanya ya, sedikit bisa lah bahasa Inggris kan. Benar. Dia tuh baru pertama kali ya kan, namanya pertama kali ya kan, ya pasti otomatis inilah apa namanya ya, blank. yang mau diucapin. Iya, gugu kita itu sebenarnya udah nyiapin kita ketemu nih, nanti gue harus ngobrol ini dalam hati ya. Cuman udah kalau berhadapan kita tuh kadang hilang semua pikiran, apa ya gue harus ngomong. Jadi ya udah gitu. Kita cuma bisa antara nggak lari ya udah diem aja di situ gitu. Jadi ya itu kadang ya kalau dipikir-pikir awal masuk hotel tuh kayak lucu gitu ya. Cuman ya sekarang udah terbiasa kan ketemu tamu, banyak tamu. Apa lu masih biasanya yang jadi pemalu sekarang jadi ceria gitu ya, jadi ceria, suka nyapa orang, jadi ramai gitu. Karena juga di perhotelan itu diajarin soal
sapa, 3S. sapa, santun, senyum itu kita diajari dari soal grooming juga. Jadi buat kalian yang masuk ke hotel tuh kalian tuh harus nggak wajib buat good looking enggak, cuman ya harus rapi aja lah, kelihatan rapi bersih itu udah cukup lah. Itu nilai plus ya kalau pengen masuk ke dunia perhotelan nih kalian ya. Jadi ya itu Bu yang gua maksud dah. Lu gimana dulu itu? Baru pertama shock kah atau Ya pasti kaget. kaget kan? Gimana nih? Aduh gimana nih? Pasti kayak gitu. Iya anjir itu pasti dah. Gimana ya? Nah otomatis loh nanti setelah mungkin ya pulang dari kerjaan tuh pasti ada rasa penyesalan. Pasti itu. harusnya saya ngomong Gitu. gini, gitu. Apalagi sebelum masuk nih, ibaratkan nih lulus kuliah, besok udah masuk training nih, pertama ke training nih. Gua kadang tuh malamnya tuh kayak kepikiran gitu. ya, Sampai kebawa mimpi gue besok kerja apa ya? Sampai nggak tidur. Gue besok mau kemana ya? Gue nyamperin siapa ya? Gue kadang kayak gitu. Gue itu yang gue malesin kalau setiap ke suatu tempat yang baru gitu, yang belum pernah gue datengin atau gue coba, itu pasti gue kayak bingung gitu. Gue kepikiran, gue tuh bingung mau kemana ini. Iya, mau kerja apa? Harus ketemu siapa dulu ini gitu. Kadang kayak orang tolol di situ tuh, diem aja lihat sana ke sini, mau nyari siapa ya gue ya gitu. Kadang seperti itulah di dunia perhotelan, ada yang seru kadang ya. Ada yang inilah pasti tahu lah di dunia pekerjaan pasti tahu. Pasti itu dah. Kita juga di dunia perhotelan juga ya, meskipun gak lama ya, menurut gua itu udah oke lah, apa ya, bisa buat sharing-sharing ke teman-teman ya, pengalaman kita awal masuk kerja itu gimana ya, seperti itulah. Cuman sekarang di dunia perhotelan itu lagi nggak baik ya, mungkin ya. Bukan nggak baik, apa namanya ya, mungkin orang lagi sepi ya, efisiensi itu kurang. Nanti kita bahas aja di next video, kita bakalan bikin kondisi hotel ya di sekarang di 2025 itu. Kenapa? Biar kalian tahu, bukan karena di dunia perhotelan itu banyak duit, masuk di hotel tuh enak, enggak. Itu pasti ada apa ya, negatif positif dalam hal kayak saya ngerokok dulu ya, gas ya, enggak semalu-malu lah. Jadi apa ya, menurut gue tuh perlu kalian tahu, di dunia perhotelan itu ada masanya rame, ada masanya sepi. Nah kalau udah masa rame ya kita capek pasti ya, juga uang juga kita bakalan dari bonus juga itu banyak kalau rame ya, okupansi tinggi. Cuman kalau lagi sepi ya gimana ya, kalau nggak punya sampingan ya susah gitu dapat duit. Nanti kita bahas, jangan kita buka semua di sini, nanti kalian takut. Ya, makanya jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat video kita ini. Update terus. Ya. Jangan lupa ya, WLAH, waktu luang anak hotel. Itu yang wajib kalian subscribe, karena buat kalian yang pengen masuk ke hotel, kerja di hotel ataupun kerja di kapal pesiar mungkin bisa tonton di sini. Juga bisa di hotel. Ya, karena apa ya? Teman-teman kita juga banyak ya yang udah berangkat ke sana, dan kita juga berdua tuh sebenarnya pengen masuk. Cuman ada kendala sesuatu lah yang nggak ngebolehin kita buat berangkat dulu. Mungkin di satu saat mungkin kita bakalan berangkat ke kapal pesiar. Doain aja guys. Masuk kapal pesiar juga nggak mudah Bu. Nah nggak mudah, ada step by stepnya, yaitu yang nanti kita akan bahas satu persatu gimana caranya biar kalian itu paham di dunia perhotelan itu. Buat kalian jangan beranggapan dunia perhotelan itu buruk ya ataupun negatif ya. Nggak semua ya, tolong. Kalau kalian pengen tahu sisi gelap ataupun apa, tonton terus video ini, nanti kita akan bahas dunia gelap perhotelan. Oke guys. Ya banyak yang kita bincang dari tadi ya guys, dari awal kita perkenalan dulu ya guys. Karena kita juga podcast ini baru, jadi kita perlu perkenalan dulu ke kalian. Apa background kita itu, apa pekerjaan kita itu, apa tujuan kita buat podcast ini tuh apa, itu udah kita jelasin dari tadi ya. Mungkin buat kalian yang masih belum paham bisa komen aja di bawah. Nanti kita akan jawab. Kita jawab di request. Ya benar sekali, seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyain Bu?
ada entah itu dari dunia perhotelan atau lu bingung di suatu apa sistem dunia perhotelan yang masih lu belum tahu gitu, biar kita juga sama-sama belajar di sini. Apa ya? Ya sebelum itu koreknya dulu. Oh, korek ya. Ngomong juga ya. guys. Aroko lagi ya. Oh iya guys, kalau kalian tahu ya, gue sama Supri itu dari Madura guys. Ya, dari Madura. Saya Jember guys. Madura Jember guys. Ya, cuman bukan Madura asli guys. Ya kan sukunya tetap suku Madura. Ya, suku Madura. Ya seperti itu. Jadi kita ngerantau dari sana sebagai orang Madura. Ya Supri Jember, gua Madura. Ngerantau ke sini buat nyari ilmu baru. Ternyata di sini juga banyak orang-orang Madura dan Perantau ya. perantau dan juga orang Madura tuh apa ya, kebanyakan kalau di luar kota mereka itu tuh kebanyakan usaha jualan gitu kan ya. Cuman kita ya berarti ya cuma dikerja di perhotelan ya. Mungkin itu ya cuman kita masih belum tahu ya, di hotel-hotel lain di Karawang ini mungkin ada orang Maduranya, cuman kita belum ketemu aja. Cuman kita udah beberapa ketemu, kebanyakan itu mereka itu usaha di sini. Kayak Rongsok pasti kalian tahu kan. Kalau Madura itu identik dengan usaha bisnisnya yang Rongsok seperti itu kan. Itu juga paling apa ya? enak tuh usahanya tuh warung ini warung bebek Madura. Bebek Madura juga. Di sini itu banyak biasanya tuh yang nanya-nanya resep ini. Gua bukan yang nggak mau masih tahu resepnya, emang gua nggak tahu resepnya. Kebanyakan orang di sini bagi resep dong gini. Gua nggak jualan anjir, gua nggak jualan. Gua tuh di sini tuh kerja gitu. Jualan suku ya, jualan suku. Enggak jualan bebek gua, bukan jualan bebek. Kalau pengen tahu, kalian bisa searching di YouTube, itu banyak udah gimana caranya bikin bumbu hitam gitu. Kebanyakan orang-orang tanya gimana sih. Tapi emang bertanya-tanya itu Bu, meskipun kita lihat di searching di sosmed itu kadang rasanya beda loh sama yang asli. Iya. Asli dari Madura itu. Iya. Ya tapi gimana anjir, setiap gua pulang ke Madura gua ditanyain soal mana bumbunya dari waktu itu anjir. Gua nggak sempet, gua balik ke rumah tuh pengen istirahat, pengen ketemu keluarga, nggak mau bikin bebek gua. Refreshing ya, buat refreshing. Refreshing guys. Jadi gua nggak ada waktu buat cari resep. Buat masak bebek apaan gitu. Meskipun itu banyak ya di Madura, bebek bumbu hitam itu udah terkenal juga. Emang enak. Emang enak. Ya gue sebagai orang Madura juga ya emang enak itu, emang enak. Cuman gue gak ada waktu buat bikin gitu. Jadi mungkin nanti gue pada saat pulang ke Madura, kalau ada yang nanya lagi soal bumbu bebek, ntar gue bawain. Insya Allah. Kalau nggak lupa dan kalau gue niat gitu bikinnya gitu. Karena itu kebanyakan kalau kita apa ya nanya gitu ke orang langsung ke penjualnya itu biasanya nggak dikasih. Iya. Nggak dikasih. Jadi kita tuh harus beli sama bebeknya. Ini buat apa anjir, bu bawa ke Karawang dari Madura sama bebeknya, nyampe sini nggak bisa dimakan, sama aja. Sampai sini basi. Ayo, begitulah. Tapi ya apa ya, di Surabaya itu juga banyak loh, kayak di hotel-hotel itu orang-orang Madura yang kerja di hotel. Di hotel ini banyak. Banyak. Setahu saya tuh biasanya orang Madura ya kalau ke hotel tuh ujung-ujungnya ke kapal pesiar. Kebanyakan ke kapal pesiar kan? Nah, itu banyak teman-teman saya tuh di sana tuh banyak yang ke kapal sekarang. Yang dulunya satu hotel itu kan kemarin. Sekarang udah ke kapal. Ya begitulah, karena apa ya, di hotel itu juga nggak main-main, apalagi di kapal pesiar ya, banyak effortnya yang harus dikeluarin, dari soal biaya, dari soal tenaga, skill juga. Kalau kalian nggak tahu apa-apa dan kalian nekat buat masuk ke kapal pesiar tanpa ada ilmu atau pembelajaran sebelumnya, di sana ntar kalian bakalan susah gitu. Kecuali kalau ada yang mau ngajarin di sana ya, ada orang baik gitu mau ngajarin kalian di sana, itu masih bisa ditoleransi lah, insya Allah lah, bisa lah belajar di sana. Cuman kalau nggak ada ya jangan. Tapi emang enak, gajinya emang gajinya enak banget, gajinya gede 2 digit bos.
cuman kerjaannya kerjaannya kita harus sesuai kerjaan sama gaji itu emang harus sesuai. kadang lu gitu nggak kan. libur, lu kerja terus, lu mau jadi apa, lu kerja terus, nyari duit terus. Ya nggak apa-apa, itu mumpung masih muda juga it's okay, nggak masalah. Cari pengalaman ya. Cari pengalaman. Aduh, berat juga ya. Lu di hotel tuh berapa lama sih, Bu? Di perhotelan saya tuh dari 2000 berapa ya? Lupa saya tuh. Dari kampus tahun 2020, 2021 saya training, 2022 selesai. Nah, itu saya masih nganggur tuh. Masih belum ada panggilan. Cuman saya udah naruh CV di mana-mana tuh hotel. Nah, untungnya saya ditarik kembali sama hotel yang pernah saya training tuh. Saya dipanggil kerja di sana. Ya itu pas ketemu sama ketemu gue ya. Ya. Ya gue dulu juga trainingnya bukan di hotel itu ya. Ada juga di Surabaya gue trainingnya situ. Cuman setelah lulus training mungkin itu rezeki gue ya. Gue iseng-iseng nyoba naruh CV di hotel itu, siapa tahu bisa ya kan. Setelah gue lulus training dapat 1 hari gue langsung dipanggil buat langsung kerja di situ. Itu apa ya, menurut gue suatu apa ya, bersyukurlah gue gak repot-repot nyari kerjaan lagi ya sampai sekarang ini gue masih bisa bekerja, bisa dapat duit ya kan, dan juga dapat pengalaman, banyak temen juga dari berbagai macam daerah gitu loh. Nanti kita juga bikin video soal apa ya, pertemanan yang ada di dunia perhotelan itu seperti apa, dan juga apa ya sisi gelapnya lah bisa dibilang ya di dunia perhotelan itu apa aja. Nanti kita bakalan bahas. Tapi menurut lo gimana? Ini kan kadang banyak nih ya, orang-orang yang nanya katanya tuh di hotel terkenal horor gitu kan. Wow, itu mungkin pasti itu. Wah, itu menurut lo gimana tuh? Oh, menurut gua ya itu kalau soal mistis-mistis ya. Gue sebenarnya personal ya, gue orangnya nggak percayaan bodo amat soal itu, kecuali gue ngerasin sendiri, gue ngeliat langsung benar. Gini ternyata ya, berarti gue percaya. Cuman kalau masih denger dari omongan orang kayak gue ngeliat ini di situ gini itu masih nggak percaya. Gue bodo amat. Cuman ya pasti di setiap perusahaan, di setiap apalah pekerjaan kantor, entah itu apa, itu pasti ada. Itu pasti ada. Emang lu pernah ngerasain gitu? Saya cuma ngerasain sih ya. Cuman kalau ngelihat langsung itu nggak bisa. Mungkin lu bisa langsung ngelihat itu. Nggak bisa, makanya gue sampai sekarang tuh belum percaya soal segitu, karena gue nggak bisa ngelihat langsung. Kalau cuman ngerasain ya, gue tuh masih bisa kalau ngerasain kayak ada hal-hal yang ngeganjel lah, kayak ada yang ngikutin, ada yang ngeliatin gitu, itu pasti ada. Cuman ya tergantung kitanya kuat enggaknya. Kalau kita nggak kuat ya bakalan digangguin gitu. Oh ya guys, kerja di hotel tuh mentalnya harus benar-benar guys, jangan cuma ngandelin fisik ya, mental harus kuat juga. Kalau nggak kuat mental, waduh berat. Bisa gila lu, sumpah lu gila di situ. Belum lu harus dituntut buat kayak apa ya, dapat guest komen dari tamu-tamu ya kan. Belum lu dituntut buat harus tanggung jawab soal pekerjaan lu. Benar. Belum lagi dimaki-maki atasan karena kesalahan lu sendiri gitu. Intinya guys, jangan kalau dimaki-maki di atasan tuh di tiap hotel tuh jangan diambil hati guys. Itu yang namanya juga kerjaannya pasti ada. Ya. Inilah pasti ada apa namanya itu selisih. Diambil segi positifnya aja. Kalau kita dimarahin berarti kita ngelakuin kesalahan. Nah, kecuali lu benar tapi dimarah-marahin, wah itu perlu introspeksi diri tuh atasannya. Itu lu butuh speak up. Lu butuh speak up ke atasan perlawanan lu. Butuh perlawanan. Tapi maksudnya bukan dilawan langsung dihajar, bukan guys. Jangan coy. Lu bukannya dikeluarin masuk penjara, lu mukulin atasan lu sendiri, kan kocak. Ya maksudnya speak up itu secara halus lah gitu kan, jangan marah-marah juga. Kalau atasan marah jangan dibalas marah guys. Ujung-ujungnya nanti percuma, ibaratkan lu
ngelawan orang yang punya kuasa, sedangkan lu masih belum punya kuasa. Lu bener. percuma mau lu bener juga pasti pun salah di situ. Jadi ya, Kecuali lu anaknya ownernya. nah kecuali, tapi nggak mungkin juga anak owner kerja anjir. Ya siapa tahu cari experience. Oh, ya bisa jadi ya. Tapi kalau emang iya ada tuh, pasti dia tuh disayang banget tuh, nggak pernah dimarahin, nggak disuruh capek-capek kerjanya. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Mungkin teman-teman kalian ada gitu Kan ya. biasanya tuh di film-film banyak tuh, jadi anaknya ownernya tuh Ya, pura-pura ya. jadi ini pembantu itu kan. Ya buat apa ya? Ngelihat tingkah para karyawannya. Para karyawannya gitu. gimana? Itu juga bahaya juga guys. Kalau sampai ada ya di dunia nyata itu bahaya juga. Kalian harus hati-hati. Aduh, jadi ketahuan gua sering nonton film-film Ya, ini. yang nggak Aduh. apa-apa. Bisa jaga-jaga juga kita ntar. Iya, 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 iya. Ya banyaklah perjuangan atau perjalanan yang udah dijalanin. Kita berdua ya. Bener. Sampai titik ini, sampai di Karawang dari Surabaya. Bener betul udah banyak. Nanti kita Guys, bakal. kita nih sampai dibilang Upin Ipin guys di hotel sebelumnya. Ya dulu Sorry saya juga nggak bisa spill hotelnya ya. Saya cuma bilang hotelnya kita yang dulu. ya, intinya di kerjaan sebelumnya ya lah. Kita itu soalnya apa ya, kemana-mana tuh selalu berdua. ya. Meskipun udah dikasih job assignment, job desk masing-masing, kita tuh nggak bisa. Karena apa ya, kalau kita udah kerja di suatu tempat dan punya partner yang cocok buat kita, itu meskipun kerjanya berat ataupun bikin capek, bikin mental susah, itu Kerasa buat ringan, gua ya. kesaringan gitu. Jadi ya dibikin enjoy aja, meskipun dimarahin ya udah. Sampai pernah dibilang sama atasan kita tuh kayak, ini anak kedua mending dipisah aja, jangan digabung. Semenjak itu gua selalu beda shift, nggak pernah bareng sama si Supri. Dia masuk pagi, gua sore, gua pagi, dia sore pasti. Tapi tetap guys, tetap sering bantu guys, meskipun beda shift itu. Iya, jadi ya satu salah, Ikut salah juga. dua-duanya dipanggil pasti. Seru juga tapi ya. Iya, seru, dipikir-pikir ya seru gitu. Ya mungkin nextnya kita bakalan lebih panjang lagi durasinya. Kita bakal apa ya, ngejelasin lagi soal dunia perhotelan lebih dalam lagi ya. Ya, orang kita cuma perkenalan doang gitu guys. Opening podcast Opening, biasa. Seperti itu ya. Mungkin nanti kita bakalan update di sosial media kita. Nanti kita bakalan buat sosial media di TikTok, di Instagram, WLH ya. Jangan lupa waktu luang anak hotel. Update terus keseruannya, sama update terus itu apa, video-video barunya. Nanti kita bakalan sering upload di situ biar kalian tahu lah aktivitas kita apa di perhotelan itu apa. Mungkin cukup sekian dari dulu ya guys. video ini. Mungkin ada pembelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini ya, dari pengalaman kita. Cuman hal-hal negatifnya yang kita ceritain tadi jangan diambil, jangan ditiru, itu nggak baik. Ambil positifnya aja. Buat kalian yang pengen masuk ke dunia perhotelan itu bisa lah, buat apa ya, kayak sebagai jembatan lah buat kalian bisa masuk ke situ dari pengalaman kita. Mungkin nanti kita bakalan lebih sering lagi ngupload video ya soal dunia perhotelan. Jadi kalau emang mau ke perhotelan banyak guys, sekolah perhotelan itu guys, meskipun SMK, SMA ada emang? Nggak ada ya? SMA nggak ada. SMK doang ya. SMK sama diploma program, kuliah program. Ya mungkin itulah keseruan kita di dunia perhotelan. Jangan lupa buat kalian subscribe terus channel kita, dan jangan lupa buat share sejauh-jauhnya, jangan lupa ya, karena apa ya, kita butuh dukungan dari kalian buat semangat bikin video. Biar kalian nggak ketinggalan video selanjutnya. Ya guys. Benar, nah itu aja ya. Mungkin sekian dari kita, sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Dan ingat jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Dan kalau kalian pengen tanya-tanya bisa komen di YouTube kita di bawah. Nanti kita bakalan jawab satu persatu. Entah itu kalian pengen tahu soal dunia perhotelan tentang apa, nanti bakalan kita usahakan ya. Kita sharing lagi next videonya.
Oke, terima kasih Bu untuk video Siap, kali ini. sudah ditemani ya. Ya, udah ditemanin kita juga. Kita bisa sharing-sharing ya kan. Siap. Jadi sekian untuk video ini. Untuk nextnya tunggu aja kelanjutannya. Oke, gimana podcast ini berlanjut dan sampai kapan. See you next time guys.